bukunya bagus banget. Iya, ada pop-up-nya lagi tuh. Ini aku juga nih, tuh. Iya, bagusan punya aku kali. Tuh aku lihat ada. Mas Andre, Mbak Hesti. Iya, lagi baca buku apa nih? Ini lagi baca buku gambar. Wah, yang jual nih Mas ini. Nggak jual. Nah, justru kita memberikan ini supaya baca gratis. Jadi mau minjemnya yang mana? Ini mau minjem yang mana? Ini mau dipinjam? Iya, ini boleh pinjam. Tapi nggak boleh bawa pulang, bacanya harus di sini. Oh, aku pengen bawa pulang. Terbawa pulang terhilang. Enggak, saya balikin lagi. Saya mau bawa pulang gerobaknya nih, boleh nggak? Nggak muat. Jadi ini disewa-sewain semua, Mbak? Iya, gratis. Pinjam. Dipinjamkan. Dipinjamkan gratis. Pinjam. Wah, Ini namanya apa berarti ini? Motor sahabat anak. Motor sahabat anak. Jadi kayak perpustakaan keliling ya. Lucu banget. Kita ngobrol-ngobrol nih kayaknya bagus nih untuk anak-anak di rumah Jadi nih. ini buat apa perpustakaan keliling yang biasanya beredar. Biasanya ada di daerah-daerah mana? Adanya di Kelurahan Kamal Muara dan Kelurahan Penjaringan. Nah, nih buat sahabat pagi nih ada pencerahan baru nih ya. Kita sapa dulu sahabat pagi di rumah. Pagi-pagi. Semangat. Ini biar semangat nih ya. Ini lucu banget namanya motor apa? Motor sahabat anak. Motor sahabat anak. Mbak, Berarti nggak harus Mbak Yunita dan Mas Suryadi. Ini kepedulian dari Yayasan Wahana Wahana Visi Indonesia. Indonesia sudah berapa lama ini berjalan? Saat ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. 5 tahun, cukup lama ya. Berarti udah keliling udah banyak deh ya. Untuk di wilayah Penjaringan. Oh, jadi udah tahu nih anak-anak kalau udah lewat setiap seminggu berapa kali? 2 kali. Seminggu 2 kali. Ini secara tidak langsung Ibu dan juga Mas ini serta tim teman-teman yang lain sudah membantu memberikan pendidikan buat Iya, anak-anak. mencerdaskan anak Karena itu bangsa. tujuannya. Tujuannya itu Mencerdaskan ya. Mulia anak sekali. bangsa. Jadi bagi mereka yang daerah-daerah tidak terjangkau, Ya. akhirnya mereka bisa menikmati bacaan-bacaan buku seperti ini. Iya. Betul. Dan ini selalu update bukunya. Maksudnya nggak ini aja. Iya. Ditukar-tukar terus. Ini buku-buku tersebut didapatkan apa menyumbangkah orang untuk Ya, buku atau ini? memang sudah disediakan? Atau sudah ada budget tersendiri? Ada yang disumbangkan, ada yang kami sediakan sendiri. Nah, ini berarti buat sahabat pagi juga yang mungkin punya banyak buku Punya juga banyak buku di rumah. bisa ikut nyumbang Bisa juga. nyumbang di sini. Bisa. Menampung Oh. siapapun yang mau menyumbang buku itu silakan. Kemana? Iya. Kemana? Ya, silakan aja ke Wahana Visi. Yayasan Wahana Visi Indonesia. Itu tempatnya ada di ADP Penjaringan Jalan Sukarela. Oh, atau searching aja ya Wahana Visi Indonesia, ntar keluar alamatnya. Karena memang kita bicara soal pendidikan bertepatan dengan hari ini, itu tanggal 2 Mei, yang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ya. Jadi memang setiap tahunnya diperingati sebagai Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional, hari di mana kita memperingati kelahiran Bapak tokoh pelopor pendidikan di Indonesia, Ya. sekaligus pendiri Lembaga Pendidikan Taman Siswa yaitu Ki Hajar Dewantara. Meskipun ditetapkan pada tahun 1959, secara efektif peringatan Hari Pendidikan Nasional itu baru dilaksanakan di tahun 67 setelah Pak Harto menjabat sebagai presiden. Perjuangan Ki Hajar Dewantara sebagai perintis pendidikan nasional itu diwujudkan dalam bentuk pendirian Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Itu mewujudkan sebuah lembaga nasional pada masa kolonial, bukan saja tindakan sangat berani, tetapi juga penuh dengan resiko. Kalau enggak kita tidak bisa mengenyam pendidikan seperti sekarang ya. Iya, betul. Jadi sekali. atas jasa dalam merintis pendidikan umum, Ki Hajar Dewantara dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional hari ini. Meskipun bukan hari libur, Hari Pendidikan Nasional dirayakan secara luas di Indonesia. Iya. Terutama di sekolah-sekolah ya, ditandai juga dengan adanya pelaksanaan upacara bendera di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, serta penyampaian pidato bertemakan pendidikan. Satu hari kan keliling nih, terus udah gitu pas mangkal anak-anak pada nyamperin, pada baca buku, itu boleh dibawa pulang atau harus dibalikin hari itu juga? Biasanya buku itu baca di tempat, sesudah itu selesai membaca dikembalikan lagi. Berapa waktunya? Di hari itu juga. Ada jadwalnya. Jadi satu tempat itu kurang lebih 2 jam. Selesai membaca mereka sudah tahu jadwalnya 2 jam. Selesai maka Mas Suryadi akan keliling lagi ke wilayah yang lain. Antusiasnya gimana? Semangat anak-anak sangat tinggi sekali. Makanya kalau bisa bukunya itu lebih banyak lagi. Kalau bisa buku yang tentang cerita dongeng gitu kan. Karena selama ini kan kalau dia ibu-ibunya kan lebih sibuk tentang apa
Nonton sinetron ya? gitu kan, ketimbang ngedongengin anak. Iya. Banyak anak. Makanya ibu-ibu nonton dong pagi-pagi. Oke, ini bagus banget nih ya. Ini unik, sesuatu yang unik Luar untuk biasa sekali. daya tarik anak-anak juga dan membangun mereka untuk belajar ya. Iya. Tapi ini juga ada yang unik juga, yaitu bangunan unik sekolah berbentuk kucing. Nah, ini dia nih. Ini TK di Karlsruhe, Jerman. Membangun bangunan sekolah bentuknya unik sekali, yaitu bentuknya kucing. Arsitektur bangunannya itu lebih modern dengan motif kotak-kotak dan penggunaan kaca dan dinding berwarna putih dan silver. Di bagian belakang gedung terdapat perosotan atau seluncur yang menyambung dari bagian dalam bangunan di mana merupakan pintu keluar para siswa. Bangunan secara keseluruhan, perosotan tersebut merupakan bagian dari arsitektur bangunan yang menjadi ekor kucingnya. Iya ya. Nah, sekolah unik ini juga memiliki berbagai fasilitas belajar dan bermain yang lengkap. Oh, keren. Di lantai 1 terdapat ruang tunggu orang tua murid. Sedangkan lantai 2-nya untuk ruang belajar bagi para siswa dan ruang penyimpanan tas dengan dinding kaca yang dihiasi gambar-gambar. Nah, karena memang kalau TK itu anak bukan dituntut untuk belajar tapi lebih ke bermain ya. Betul. Iya. Iya. Dari Untuk yang luarnya aja udah kelihatan MSI ini menarik juga, gitu kan. Selain mereka membaca, mereka juga diberikan kegiatan untuk mewarnai, menggambar. Jadi nggak melulu mereka baca aja. Bosan. Jadi ada variasi kegiatannya supaya lebih menarik. Mas Suryadi sendiri ketika sampai di satu lokasi mereka baca, berapa lama Mas stay di situ? Kalau kita sih kadang tergantung minatnya anak. Kalau anak kan kadang yang sampai 3 jam, sampai 4 jam gitu kan. Walaupun Kadang ada waktunya sendiri ya. Iya, kadang waktu sendiri. Gitu. Ini ada juga sekolah gratis untuk anak pemulung di Bantar Gebang. Wah, cakep. Jadi selama ini masyarakat sekitar Jakarta dan Bekasi hanya mengenal Bantar Gebang Bekasi itu sebagai tempat pembuangan sampah ya. Iya. Tapi di balik gundukan sampah di Bantar Gebang, itu ada satu sekolah bernama Sekolah Alam Tunas Mulia. Sekolah ini berkonsep alam dengan hampir semua muridnya adalah anak-anak pemulung di daerah Bantar Gebang ya. Awal mula sekolah ini berdiri atas inisiatif Usman yang mendirikan tempat pengajian anak atau TPA. Semua pembiayaan di Sekolah Alam Tunas Mulia ini gratis. Dari mulai buku-buku yang mereka dapat dari sumbangan dan juga guru-guru di sekolah ini pun semua relawan yang peduli dengan nasib pendidikan anak-anak pemulung. Bagus banget ini. Oh, ini ada juga yang unik nih, sekolah atas kapal di Bangladesh. Oh iya, ini salah satu negara yang dilanda banjir 2 kali dalam setahun. Nah, akibat dari banjir itu sebagian sekolah terpaksa libur dan aktivitas belajarnya juga harus berhenti. Namun untuk mengatasi masalah banjir tahunan ini, sebuah organisasi non-profit memfasilitasi fasilitas belajar mengajar dengan menggunakan sebuah kapal sederhana dilengkapi dengan panel-panel surya. Keren ya, jadi sekolahnya ngapung di air. Artinya apa kalau kita melihat begini, Ti? Anak-anak itu semua masih kepingin sekolah dan belajar. Iya, Semangat Semangatnya ada gitu loh. Itu dibela-belain. Bela-belain. Juga Iya. mengharapkan yang kreatif. Iya, betul. Warna Visi Indonesia mengharapkan kreativitas itu yang harus Terus digali dibangun ya. Oh, iya. Ini kapasitas kapalnya 30 orang. Yang kapasitas 30 orang ini dialihfungsikan jadi sekolah dan kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya kapal ini, anak-anak itu dapat beraktivitas kembali seperti ke sekolah. Ini nggak cuma anak-anak, ternyata orang tua juga. Iya, sore hari orang dewasa pun dapat belajar mengenai kesehatan, keuangan, pertanian dan juga gizi. Sekitar 70.000 anak telah merasakan Luar biasa. manfaatnya. Wah, tepuk tangan dulu ah. Ini saya suka nih begini-begini. Termasuk ini juga Mbak Yuanita dan juga Mas Suryadi, ini luar biasa sekali. biasa Masih nih peduli ya terhadap anak-anak yang memang ternyata semangat belajarnya luar biasa yang harus kita support ya. Berarti nanti mudah-mudahan unit untuk motor sahabat anak ini semakin bertambah ya. Iya. Jadi semua tempat-tempat bisa terjangkau juga. Kita juga minta dukungan dari sahabat pagi. Iya. Untuk yang mau nyumbang buku juga Silakan. bisa. Ya. Silakan ke Wahana Visi Indonesia. Di Ya. Jalan Wahid Hasim nomor Wahid Hasim. 33. Nah, itu ya. Terus yang buat siap-siap nih buat anak-anak, mungkin ada yang belum tahu di daerah Penjaringan sama di Cilincing ya. Cilincing ya? Cilincing. Itu datangnya seminggu 2 kali. Harinya ditentukan atau ada Ada jadwal. ada jadwalnya? Oh, masing-masing bisa tanya ke lurah kali ya, Pak. Iya. Ada pendamping masyarakatnya. Siapa dong? Pendamping masyarakatnya ada. Nah, Oke kalau deh. nggak dengerin toa masjid lah. Itu paling gampang. Makasih ya Mas Suryadi, Iya, Bu Terima Yuanita. kasih, Yuanita. Terus semangat pokoknya untuk anak-anak Indonesia. Terima ya. kasih loh sudah membuat anak Indonesia semakin cerdas ya. Iya. Untuk satu tim semuanya terima kasih ya. Iya. Nah, kalau misalnya tar dulu dong. Ini jam Kenapa? berapa sih? Kok kayak mendung ya?
Iya ya, kelihatan mendungnya. Kul, tahu dari mana sih, Ti? Mendung itu gelap banget tuh atasnya tuh. Itu kan studio. Iya emang bener. Nggak tahu dari mana kalau mendung? Aduh, nggak paham sih. Saya sih tahu nih kalau mendung gini kayaknya dari jepitan jemuran saya, feelingnya itu suruh ngangkat jemuran. Nah, 15 menit lagi itu akan kering. Nih, ini jangan dicontoh nih yang stres begini nih ya. Masa bisa melihat mendung dari sini gimana? Iya. Tapi ada jepitan jemuran Xiangyi yang bisa kirim berita tentang cuaca dan lain-lain. Jemuran kita aman, nggak akan kehujanan, nggak akan kekeringan. Nanti jelasin ya. Lewat aplikasi. Oke, nanti jelasin. Rumit ya, tapi ntar saya jelasin ya. Oke, kalau begitu nanti kita balik lagi. Tetap di pagi-pagi. Semangat!